Ibu Misol di atas umur 50 tahun menyambut musim semi kedua. Tidak terduga, karena putranya Yang Wong. Tapi dia dipandang rendah oleh keluarganya. Karena bocah ini awalnya adalah putra Misol. Terdaftar di rumahnya lagi. Tapi ayah Misol sudah meninggal dari beberapa puluhan tahun yang lalu. Membuat Presiden Kang berpikir bahwa Ibu Misol adalah seorang wanita sewenang-wenang, sudah menikah kedua kali. Berpikir dia tidak memenuhi syarat untuk bersama menantunya. Tidak terduga Bapak Jin Guk ingin menikah. Jika Presiden Kang masih tidak setuju, jadi tolong kembalikan posisi menantu mantan ini. Ibu Kang masih marah sampai mogok makan lalu pingsan. Membuat Bapak Jin Guk sangat menyesal. Dia ingin menggunakan hatinya untuk meyakinkan ibu mertuanya. Dia memegang dengan keras tangan ibunya dan berkata bahwa di hatinya sedang terluka. Karena khawatir kesehatan ibunya. Kebesokan hari, Ibu Sunah bungkus bubur yang dia masak. Bersama beberapa makanan beserta beberapa lauk pauk untuk dicicipi Ibu Kang. Wanita tua itu juga secara bertahap melepaskan prasangka di hatinya. Ingin membuka hati untuk anaknya senang. Tapi Ibu Jungja yang duduk di sebelahnya melihat Presiden Kang bimbang. Dengan tidak sabar berdiri diam. Berpikir Sunah nanti akan menjadi kakak iparnya. Panggil Misol dan terpaksanya mencegah ibunya. Kenapa ibumu tidak bisa bertemu dengan paman itu lagi? Kata orang dilarang berbuat salah, memang anak benar seperti seorang ibunya. Kamu tidak berpikir untuk Yang Wong. Jika ibumu menikah dengan paman tertua Supin. Jadi Yang Wong bagaimana? Bisakah kamu melihat itu? Misol tidak terduga dia menggunakan putranya untuk mengancamnya. Tapi jika ibunya menikah dengan paman Supin, jadi dia akan segera mengenal Yang Wong. Dia pasti akan tidak bisa terima. Bisakah putranya menjadi putra pamannya tertua? Semakin pikir Misol semakin khawatir. Dia tidak ingin Sukbin tahu keberadaan putranya. Tapi dia juga tidak ingin ibunya karenanya menghilang bahagia. Di pihak lain, Ibu Jungja mencoba menghancurkan pernikahan ini. Dengan sengaja menyindir Ibu Kang. Datang untuk melihat rumah Ibu Misol bagaimana. Kemudian diam-diam menghabiskan uang untuk menyewa orang asing. Datang ke Misol dan berpura-pura ayah Yang Wong. Sebenarnya Ibu Kang melihat segera salah paham. Sudah dengar ayah Yang Wong menikah. Kamu tidak merasa bersalah dengan bocah kan? Kenapa bilang begitu? Kakakku bukan orang seperti begini. Paman, pulang kok. Penjahat menyelesaikan misi segera melarikan diri. Misol tahu semuanya segera merasa sangat kasihan pada ibunya. Paman Misol baru-baru ini kembali setelah menghilang selama 7 tahun, jadi dia tidak tahu yang sebenarnya. Ibu Sunah saat ini sangat menyakitkan. Dia tahu kali ini tidak bisa dimaafkan oleh Presiden Kang. Karena satu-satunya cara untuk menjelaskan ini, itu untuk mengatakan yang sebenarnya tahun itu Misol belum menikah dan punya anak. Dia rela merelakan kebahagiaan demi melindungi kehormatan anaknya. Tapi Misol sekarang sudah dewasa. Dia tidak ingin ibunya terus terlibat karena dia. Itu sebabnya dia ingin menyeret ibunya pergi. Menjelaskan dengan jelas untuk Presiden Kang. Ibu Sunah tidak ingin pergi kemana-mana. Misol ini, dia menasihati menantunya agar cepat putus dengan Ibu Misol. Bapak Jin Guk meskipun kebenaran di baliknya tidak diketahui. Tapi dia paham kualitas wanita itu. Dia harus mengkonfirmasi bahwa ada beberapa kesalahpahaman di sini. Ibu Jungja melihat Misol menemukan ke sini segera sedikit menakutkan. Buru-buru matikan bel pintu karena takut Presiden Kang menyadari. Tidak terduga, tepat pada saat ini, pelayan keluar. Misol meskipun ada campur tangan Ibu Jungja, memutuskan untuk mengatakan hal yang benar tentang Yang Wong. Gerakan di luar sangat keras sehingga mengejutkan semua orang. Yang Wong bukan putra ibuku ya. Tidak bisa, Misol. Ibu. Ayah dan anak bertemu muka dengan muka tanpa memperhatikan satu sama lain. Hari itu, Sukbin selesai kerja dan pulang rumah. Kemudian dia melihat paman tertua membawa seorang anak laki-laki. Tidak pernah mengharapkannya. Bocah yang lucu ini adalah putranya. Tetapi ketika dia membawa Yang Wong ke dalam rumah, dia tercengang. Sukbin tidak terduga orang yang paman tertua ingin menikah. Ialah ibu pacarnya mantan. Ibu Kang sejak menyelesaikan kesalahpahaman. Semakin mendukung cinta menantu. Dia merasa Sunah adalah seorang ibu bangga.
ketika siap untuk membesarkan anak, bukan putrinya. Dia pernah mendengar Sukbin dan Misol pernah teman sekelas SMA. Kemudian semakin dia memuji, ini adalah takdir. Sukbin duduk di sebelah dan tercengang. Bagaimana rasanya membesarkan seorang anak untuk seorang putri? Dia tidak terduga bocah ini adalah putra Misol. Dengan marah bertanya ibunya siapa ayah bocah ini. Ibu Jungja tidak berani bilang kebenaran untuk putranya. Berpura-pura tenang menegaskan bahwa Ibu Misol diam-diam melahirkan anak di luar. Ketika Sukbin mendengar itu, dia sedikit yakin. Tidak terduga, kebesokan hari Ibu Sunah berjanji untuk bertemunya. Dia kurang tahu seorang pria di depan ini. Itu bajingan yang menghancurkan hidup putrinya. Jadi dia tidak sengaja mengungkapkan anak laki-laki Yang Wong. Ialah putra yang Misol dilahirkan saat belajar SMA. Dia ingin bertanya pada Sukbin di depan teman sekelasnya. Atau jika itu orang luar, ingatlah untuk menyembunyikannya untuk Misol. Sekarang Misol baru saja melewati putaran pertama wawancara. Dia tidak ingin masa depannya terhalang lagi. Sedangkan Sukbin masih terkejut. Jadi bocah yang bermain dengannya kemarin. Berdasarkan usia dan periode waktu, itu adalah anaknya kandung. Sukbin benar-benar mengatakan bahwa tahun itu ibuku berselingkuh. Misol saat itu tidak ada aborsi. Dia dengan marah menarik Misol dan menyalahkannya karena menyembunyikan kebenaran. Dia awalnya ingin menolak sampai akhir. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ibunya telah mengatakan semuanya, dia segera mengakuinya. Ibumu menyeretku ke rumah sakit. Bahkan aku memohon tidak peduli berapa banyak dia tidak mendengarkan. Saat itu kamu di mana? Bisakah kamu mengaku sebagai ayah Yang Wong? Kamu bukan ayah bocah ini. Saat itu aku enggan jadi aku harus meninggalkanmu. Jika aku tahu, aku pasti tidak melakukan gitu. Sukbin tidak pernah merasa menyesal seperti ini. Dia sekarang baru tahu semuanya. Itu karena ibunya memanipulasi segalanya. Tentu saja, itu juga karena kelemahannya saat itu. Tapi sekarang sudah terlalu terlambat. Misol memohon Sukbin tolong pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini bagus untuk Yunjung yang masih belum tahu. Lebih bagus untuk Yang Wong yang malangnya. Dia tidak ingin anaknya menderita sakit apapun. Sukbin juga meneteskan air mata saat mendengar permintaannya. Marah dan menyalahkan diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan? Biarkan anaknya menjadi anak paman tertua. Dia ingin meminjam alkohol untuk menghilangkan kesedihannya. Tapi semakin minum semakin marah. Memikirkan ibunya yang melakukan banyak hal buruk di belakangnya. Jadi membuatnya dan Misol seperti hari ini. Sukbin pulang rumah dan dengan suara keras memarahi jika tahun itu. Jika dia tidak memaksanya untuk belajar di luar negeri, ini tidak akan berhasil. Putra kandung di depan mata. Tetapi biarkan anak itu panggilnya kakak dan bertanya apakah itu dapat diterima. Bu Jungja dimarahi oleh anaknya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah Sukbin belum tahu kebenaran. Melihat Sukbin bermain-main dengan ibunya, dia langsung menamparkan putranya. Dia memarahi Sukbin kenapa memarahi dengan ibunya. Ibu Jungja tentu saja sangat sakit hati. Sekarang, dia merasa ingin menendang kakinya sendiri. Namun, dia masih berharap putranya akan memahami kesulitannya. Sedangkan Sukbin masih terkejut, dia menuangkan air dingin ke kepalanya. Ingin menghukum diri sendiri. Beberapa jam kemudian, dia terkuncinya sendiri di kamar mandi. Kebesokan hari, tanpa diduga, dia masuk angin. Apakah ada tempat yang tidak nyaman? Kamu melakukan apa? Hari ini kamu tinggal di rumah aja libur dan minum obat ya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Minum jus wortel juga bisa ya. Jika kamu demam, itu bahkan lebih tidak nyaman untuk lapar. Sukbin.